Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Reliata Silaban dari jurusan Agribisnis kelas A. Saya akan menyampaikan presentasi tugas saya mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adopsi inovasi dalam sektor pertanian. Kenapa tema ini penting? Karena kita tahu pertanian masih jadi sektor utama di Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan jadi sumber penghasil jutaan petani. Tapi kenyataannya, produktivitas pertanian kita seringkali rendah, biaya tinggi, dan daya saing masih terbatas. Nah, salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan inovasi, baik itu teknologi, metode budidaya, maupun sistem pemasaran baru. Masalahnya, inovasi ini tidak akan selalu langsung diterima petani. Ada proses panjang yang disebut adopsi, dan disinilah kita akan bahas faktor apa saja yang mempengaruhi proses petani. Pengertian adopsi inovasi. Kalau kita berbicara adopsi inovasi, sederhananya itu adalah proses seseorang petani menerima, memahami, lalu menerapkan suatu teknologi atau cara baru. Menurut Lucia, adopsi bukan hanya soal menerima ide baru, tapi juga ada proses mental dan perubahan perilaku di dalamnya. Jadi, misalnya ada petani yang awalnya pakai pupuk kimia, lalu dikenalkan pupuk organik, mereka akan melewati tahap mempertimbangkan dulu, apakah pupuk ini bermanfaat, apakah biayanya lebih murah, apakah hasil panennya bagus. Kalau sudah yakin, barulah mereka mencoba dan akhirnya menerapkan. Kenapa ini penting? Karena adopsi inovasi membawa banyak manfaat nyata. Pertama, hasil panen bisa meningkat, kedua, biaya produksi bisa lebih efisien, dan ketiga, mendapatkan serta kesejahteraan petani otomatis ikut naik. Jadi, jelas sekali bahwa inovasi itu bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Nah, ada faktor eksternal dalam adopsi inovasi. Kita akan bahas faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar dari diri petani. Ada 5 hal utama. Yang pertama, sifat inovasi. Kalau inovasi dianggap lebih menguntungkan, mudah dipahami, bisa dicoba langsung dan hasilnya terlihat. Biasanya petani cepat menerima. Kalau inovasi rumit atau tidak sesuai kondisi, malah bisa ditolak. Kedua, tipe keputusan inovasi. Ada inovasi yang opsional, petani bisa memutuskan sendiri mau ikut atau tidak. Ada yang kolektif, harus ikut kelompok tani, dan ada juga yang otoritas, misalnya kebijakan pemerintah yang wajib dijalankan. Ketiga, sistem sosial. Di pedesaan, norma, struktur sosial, dan tokoh masyarakat punya peran besar. Kalau tokoh adat atau tokoh agama mendukung, biasanya petani ikut, begitu juga agen perubahan seperti penyuluh atau pemimpin kelompok tani. Keempat, saluran komunikasi. Bagaimana inovasi itu disampaikan sangat menentukan, apakah lewat penyuluh, media, pelatihan, atau demo lapang. Kalau komunikasinya tepat sasaran, adopsi akan lebih cepat. Dan terakhir, peran penyuluh pertanian. Ini adalah kunci penting. Penyuluh bukan hanya pengajar, tapi juga motivator, inovator, bahkan konsultan yang mendampingi petani. Tanpa penyuluh, banyak inovasi sulit diterima di lapangan. Selain eksternal, ada juga faktor internal yang berasal dari diri petani. Menurut Farid dan Ronaldi, ada 3 faktor utama. Pertama, umur. Petani muda biasanya lebih terbuka terhadap perubahan dan berani mencoba hal baru, sedangkan petani yang sudah berumur lebih cenderung hati-hati karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama. Kedua, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, biasanya petani lebih mudah memahami penjelasan dan lebih cepat mengambil keputusan untuk mencoba teknologi baru. Ketiga, pengalaman usaha tani. Petani yang sudah berpengalaman punya kelebihan dalam melihat manfaat inovasi, tapi ada juga sisi sebaiknya. Kadang pengalaman membuat mereka merasa cara lama sudah cukup sehingga enggan berubah. Jadi faktor internal ini ikut menentukan apakah inovasi bisa cepat diadopsi atau justru membutuhkan waktu lebih lama. Lalu bagaimana caranya supaya inovasi benar-benar diterima? Strategi meningkatkan adopsi. Pertama, penyuluh harus mengenali dulu siapa targetnya. Kalau tidak tahu kebutuhan dan karakter petani, inovasi bisa terasa asing dan sulit diterima. Kedua, pesan penyuluh harus sederhana, jelas, dan sesuai budaya lokal. Kita tidak bisa memakai istilah rumit yang sulit dipahami. Ketiga, gunakan metode yang interaktif, misalnya pelatihan, demonstrasi langsung di lahan, atau kunjungan lapangan. Kalau petani bisa melihat langsung hasilnya, mereka lebih yakin. Keempat, lakukan penyuluhan rutin dan intensif. Sekali datang lalu ditinggal, biasanya kurang efektif. Pendamping juga berkesinambungan membuat petani merasa didukung. Kelima, libatkan partisipasi aktif petani. Jadi bukan hanya satu arah, tapi 2 arah.
Petani diberi ruang untuk bertanya, mencoba, bahkan berbagi pengalaman dengan cara ini. Selanjutnya studi kasus bawang merah di Bintan. Untuk membuktikan teori tadi, ada contoh nyata di Kabupaten Bintan, khususnya di Kelurahan Topaya Asri. Di sana ada program adopsi inovasi budidaya bawang merah dan hasilnya luar biasa. Tingkat adopsinya sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ada penyuluhan dan pelatihan intensif dari Dinas Pertanian, ditambah varietas bawang merah yang memang cocok dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Varietas yang digunakan antara lain Pikat, Bima Brebes, Metes, dan Pascasona. Petani didampingi lewat pelatihan, demo lapang, dan pembina rutin. Akhirnya mereka tidak hanya paham cara menanam, tapi juga benar-benar mampu mempraktikkannya di lahan sendiri. Dampaknya, produksi meningkat, pendapatan petani naik, dan kesejahteraan mereka ikut terdongkrak. Jadi ini bukti bahwa kalau strategi penyuluhan tepat, inovasi bisa berhasil besar. Dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sektor pertanian Indonesia memang masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, sampai masalah produktivitas. Tapi ada solusi nyata, yaitu adopsi inovasi. Dengan inovasi, hasil panen bisa lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan daya saing pertanian meningkat. Tapi agar inovasi bisa benar-benar diterima petani, perlu kombinasi antara faktor internal yang mendukung, faktor eksternal yang memfasilitasi, serta strategi penyuluhan yang efektif. Studi kasus bawang merah di Bintan membuktikan bahwa kalau inovasi sesuai kondisi dan ada pendampingnya yang intensif, petani bukan hanya mau menerima, tapi juga bisa merasakan manfaatnya langsung. Jadi kunci utama kemajuan pertanian kita ada pada seberapa jauh kita bisa mendorong petani untuk berani berinovasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat malam.